Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 102. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertarungan antara Susansi dan Huo Yuhao dimulai dengan intensitas tinggi. Susansi langsung merasakan perubahan besar dalam diri Yuhao. Pemuda itu tampak tenang tapi misterius, seolah-olah kekuatannya tidak berasal dari dunia ini. Saat Susansi menyerang dengan kekuatan penuh, Huo Yuhao membalas dengan kekuatan baru yang mengejutkan semua orang. Dengan aura dingin dan dua sosok roh wanita di belakangnya, ia menangkis serangan perisai Xuanwu raksasa hanya dengan satu pukulan sederhana yang ternyata sangat dahsyat. Susansi pun terlempar jauh, kalah telak dalam sekejap. Huo Yuhao sendiri tampak terkejut dengan kekuatan barunya. Serangannya bukan hanya hasil latihan, tapi lahir dari kerinduan dan emosi mendalam terhadap Wang Dong'er. Ia menciptakan 3 teknik luar biasa, tinju kenangan, pedang kerinduan, dan telapak Haodong. Semua teknik ini menyatu dengan kekuatan jiwa dan spiritualnya, menjadikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Susansi adalah petarung tangguh, ia tak mampu bertahan lama. Bahkan ia merasa jiwanya terguncang akibat serangan itu. Setelah pertarungan, Sekte Tang bersiap menjalankan misi berbahaya menyelamatkan tahanan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mengetahui bahwa para sandera tidak berada di kota Radian seperti dugaan awal, tapi di Matahari Terbit, tempat yang jauh lebih sulit disusupi. Huo Yuhao dipercaya memimpin misi, menggantikan Bebe yang harus menjaga sekte. Dengan anggota tim terpilih, mereka melakukan perjalanan menuju akademi untuk mempersiapkan segalanya, termasuk alat jiwa tipe terbang yang dirancang khusus oleh Huo Yuhao. Perjalanan udara mereka pun dimulai, menempuh rute panjang demi keamanan mereka melintasi Kekaisaran Bintang Luo, menjauhi hutan berbahaya, dan akhirnya mencapai pantai selatan setelah 12 jam terbang. Di tepi laut, mereka menikmati waktu istirahat sambil memancing dan memasak bersama. Di tengah tantangan besar yang menanti, momen kebersamaan ini menjadi jeda hangat yang mempererat mereka sebagai tim. Huo Yuhao dengan kekuatan baru dan tekad besar, kini benar-benar siap menghadapi misi penyelamatan yang bisa mengubah segalanya. Di episode selanjutnya, setelah menempuh perjalanan panjang, Huo Yuhao dan timnya akhirnya tiba di dekat kota Shijoi, sebuah kota pelabuhan besar di selatan Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mendarat beberapa kilometer dari kota dan mengganti pakaian agar menyamar sebagai warga lokal. Kota Shijoi sendiri lebih kecil dibandingkan kota besar lainnya, namun cukup ramai dan tidak terlalu ketat keamanannya, sehingga mereka bisa masuk dengan mudah dan menyewa sebuah hotel kecil untuk beristirahat. Malam harinya, Huo Yuhao mengajak Nan Qiuqiu berpura-pura sebagai pasangan untuk menjalankan misi pengumpulan informasi. Mereka mengunjungi sebuah kantor penyewaan kapal, di mana Huo Yuhao menyamar sebagai pengusaha muda yang ingin menyewa kapal kargo besar ke pelabuhan Pegasus. Ia berhasil menyewa kapal kuat dengan perlengkapan lengkap meskipun harganya mahal. Keberhasilan ini menunjukkan kecerdasan dan kemampuan perencanaannya yang matang. Namun, saat mereka meninggalkan gedung tersebut, beberapa pria kasar menghadang mereka dan mencoba memeras uang dengan dalih membantu pengangkutan barang. Salah satu pria bahkan menyebut nama bajak laut terkenal, si Janggut Biru, yang membuat Huo Yuhao waspada. Saat situasi menjadi tegang, Nan Qiuqiu dengan cekatan melumpuhkan mereka semua dalam sekejap tanpa menimbulkan kegaduhan, sehingga mereka bisa kembali aman. Keesokan harinya, Huo Yuhao memutuskan melanjutkan perjalanan ke kota Matahari Terbit lewat darat agar tidak terdeteksi alat pengawas kekaisaran. Ia menggunakan kemampuan khusus untuk menyamarkan diri dari pandangan orang lain. Di sisi lain, para penatua Akademi Shrek juga bergerak menuju wilayah kekaisaran untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Dengan kekuatan luar biasa, mereka menembus sistem pertahanan dan melawan serangan balik dari meriam jiwa kekaisaran, menunjukkan tekad kuat untuk melindungi murid mereka. 8 Doulo transenden dari Akademi Shrek menyerbu pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan dengan kekuatan luar biasa. Meski Kekaisaran memiliki senjata canggih seperti meriam jiwa, mereka tak mampu menahan serangan dari udara. Penatua Xuan dan kawan-kawannya terbang hingga 3.000 meter untuk menghindari serangan langsung.
Alat pengintai kekaisaran tidak cukup canggih untuk melacak mereka di ketinggian itu, membuat mereka bisa bergerak bebas dan aman. Setelah menghindari serangan, mereka mulai menyerang balik dengan menghancurkan fasilitas penting seperti gudang amunisi. Penatua Swan bahkan menggunakan kekuatan gravitasi untuk menjatuhkan pasukan musuh dari langit tanpa membunuh mereka secara langsung. Saat malam tiba, serangan dari para penatua berubah menjadi hujan ledakan yang menghancurkan markas utama pasukan perbatasan. Pagi harinya, camp itu sudah luluh lantak dan pasukan kekaisaran kehilangan banyak prajurit dan peralatan. Kabar kekalahan itu sampai ke telinga Kaisar Sutianran. Ia marah besar dan menyalahkan pasukan perbatasan atas kegagalan mereka. Permaisuri Juzi mencoba meredam amarahnya dan memperingatkan bahwa melawan Shrek secara terbuka bisa mempercepat pecahnya perang besar. Meskipun tergoda untuk menggunakan meriam jiwa kelas 9 sebagai ancaman, Sutianran akhirnya mendengarkan nasihat Juzi dan memilih menahan diri. Sementara itu, di hutan paling berbahaya di benua Doulo, muncul sosok misterius dengan rambut biru pucat dan kulit seputih salju. Makhluk-makhluk buas menghindarinya karena ia memancarkan aura menakutkan. Hutan ini dikenal sebagai tempat tinggal binatang jiwa terkuat yang memiliki kecerdasan dan kekuatan setara manusia. Bahkan, Doulo Transcendent pun tidak akan masuk ke wilayah ini tanpa persiapan matang. Sosok ini tampaknya bukan tokoh biasa. Ia menyimpan kekuatan dan rahasia besar yang belum terungkap. Binatang buas yang berhasil mencapai usia budidaya 200.000 tahun akan memiliki kekuatan luar biasa, hampir setara dengan Doulo Transcendent. Namun, setiap kelipatan 100.000 tahun menjadi ujian hidup dan mati yang sangat berat. Mereka yang berhasil melewati batas ini akan berkembang pesat dan bisa menyamai kekuatan Doulo tingkat tertinggi. Seperti permaisuri salju yang mampu menandingi Doulo legendaris Long Xiaoyao. Di antara para binatang buas, hanya 5 yang berhasil mencapai level seperti itu. Dan mereka mendominasi wilayah inti hutan bintang agung Dou. Salah satu wilayah paling berbahaya di hutan itu adalah tempat pembantaian, tempat tinggal 5 dari 10 binatang buas besar. Kawasan ini menjadi tempat yang ditakuti para manusia dan hanya bisa dimasuki oleh makhluk dengan kekuatan luar biasa. Dulu, pemburuan binatang jiwa berusia 100.000 tahun oleh manusia untuk cincin dan tulang jiwa sempat memicu perang besar yang membuat para binatang buas menyerang kota Shrek. Setelah pertempuran besar, akhirnya tercapai perjanjian. Manusia dilarang memasuki wilayah itu dan binatang buas tidak akan keluar dari sana. Di tengah tempat pembantaian, seorang wanita misterius dengan kekuatan menakjubkan terbangun. Matanya yang bersinar keemasan memancarkan kekuatan yang mampu membuat dunia di sekitarnya kehilangan warna. Meski wajahnya tampak bingung dan cemas, ia segera menunjukkan tekad kuat. Dengan marah dan penuh semangat, ia melesat ke langit, meninggalkan jejak cahaya di hutan, seakan menandai awal dari sesuatu yang besar. Sementara itu, di kota matahari terbit, kekaisaran matahari bulan terus berkembang pesat berkat kemajuan teknologi alat jiwa. Meskipun kota ini tidak sebesar ibu kota, perannya sangat penting karena menjadi pusat pengembangan alat jiwa dan pelatihan insinyur jiwa. Alat jiwa kini mulai digunakan oleh rakyat biasa dan kekaisaran dilindungi oleh legiun insinyur jiwa elit yang hanya setia pada keluarga kerajaan. Kekuatan inilah yang menjaga kestabilan dan kejayaan kekaisaran matahari bulan di tengah persaingan dengan 3 kerajaan besar lainnya. Kekaisaran matahari bulan memiliki 5 legiun insinyur jiwa yang sangat kuat, termasuk legiun insinyur jiwa kekaisaran, naga kekaisaran, teror claw, Phoenix dan tiran mata jahat. Setiap legiun dinamai dari binatang buas legendaris dan masing-masing memiliki keahlian khusus. Misalnya, legiun Phoenix yang hanya berisi perempuan dipimpin langsung oleh permaisuri Juzi, sementara legiun naga kekaisaran menjadi yang terkuat dalam pertempuran. Komandan setiap legiun adalah insinyur jiwa kelas 9 dan anggotanya harus memiliki kekuatan jiwa minimal peringkat 40. Selain 5 legiun elit tersebut, kekaisaran juga memiliki beberapa legiun insinyur jiwa kelas menengah dengan syarat masuk yang lebih rendah. Meskipun demikian, kekuatan mereka di medan perang tetap sangat menakutkan. Bahkan satu legiun kecil bisa menandingi 10.000 pasukan biasa. Legiun-legiun ini tersebar di berbagai tempat, termasuk 2 yang menjaga kota matahari terbit, menunjukkan betapa pentingnya kota itu sebagai pusat kekuatan teknologi dan militer.
Di sisi lain, Huo Yuhao dan timnya tiba di pinggiran kota matahari terbit dan memutuskan untuk menyamar sebagai pedagang. Dengan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao mampu memantau area sekitar hingga radius lebih dari 1.500 meter. Memungkinkan mereka untuk memetakan posisi musuh dan alat pengawasan. Mereka menyadari bahwa kota ini dijaga sangat ketat dengan teknologi deteksi canggih, seperti sensor termal dan detektor jiwa yang membuat penyusupan menjadi sangat beresiko. Meskipun situasinya sulit, Huo Yuhao tetap optimis. Ia mengetahui ada lebih dari 200 insinyur jiwa yang menjaga kota dan lebih dari 600 tahanan jiwa yang harus mereka selamatkan. Teman-temannya mulai merasa khawatir akan keberhasilan misi ini. Namun mereka semua sadar bahwa satu-satunya jalan adalah menghadapi tantangan ini. Dengan strategi yang cermat dan kerjasama yang solid. Huo Yuhao dan teman-temannya sedang merencanakan penyusupan ke kota matahari terbit untuk menyelamatkan Ibu Nan Qiu Qiu dan para tahanan lainnya. Situasinya genting karena para tahanan bisa saja dibunuh jika Kekaisaran Matahari Bulan merasa terancam. Huo Yuhao menyusun strategi agar mereka masuk kota lebih dulu sebelum kekacauan menyebar. Tujuannya bukan hanya membebaskan, tetapi juga membantu para tahanan memulihkan kekuatan mereka. Mereka menyamar sebagai delegasi perdagangan, menyusun identitas baru untuk menghindari kecurigaan. Saat mereka tiba di gerbang kota, suasana semakin tegang karena penjagaan diperketat. Nan Qiu Qiu dan Ye Guyi menyamar sebagai warga desa, mendekati gerbang sambil membawa keranjang. Mereka berhasil menarik perhatian pemimpin tim penjaga dengan kepolosan dan kecantikan mereka, membuat suasana mencair. Ketika tiba-tiba terdengar ledakan besar dari kejauhan, pasukan penjaga menjadi panik dan menutup gerbang. Namun momen itu justru dimanfaatkan oleh mereka untuk menyelinap masuk ke kota. Di dalam kota, mereka langsung bergerak cepat menuju tempat persembunyian sambil menghindari perhatian. Nan Qiu Qiu sempat merasa cemas, tetapi penjaga hanya menyuruh mereka masuk tanpa banyak tanya. Setelah berkumpul kembali, mereka memuji strategi Huo Yuhao yang dianggap sangat efektif dan minim resiko. Sementara itu, Huo Yuhao yang masih di luar kota menjalankan bagian lain dari rencana. Ia menggunakan kemampuan nekromansi untuk menciptakan gangguan besar di gerbang infernal, membuka peluang untuk dirinya menyusup ke kota bersama para pedagang. Begitu gerbang dibuka kembali, Huo Yuhao menyamar sebagai buruh dan menyembunyikan kekuatan jiwanya agar tidak terdeteksi oleh alat sensor. Ia berhasil masuk tanpa hambatan dan langsung mulai mengamati kota. Meski pertahanannya ketat, ia tidak melihat ancaman langsung, sehingga punya kesempatan untuk memetakan sistem keamanan dan mencari posisi para tahanan. Tanpa tergesa-gesa, ia terus mengumpulkan informasi penting, memastikan semua data terkumpul sebelum mengambil langkah besar berikutnya. Huo Yuhao dan timnya berhasil menyusup ke kota matahari terbit untuk mencari sandera yang disembunyikan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan kemampuan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao memindai seluruh kota dan menemukan banyak alat jiwa tersembunyi di bangunan-bangunan. Kota itu penuh jebakan, sehingga mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terdeteksi oleh musuh. Setelah memindai kota, Huo Yuhao kembali ke hotel dan melapor bahwa sandera kemungkinan besar disembunyikan di bawah tanah. Karena area itu sulit dipantau oleh alat jiwa, ia juga berbincang dengan rekannya tentang kekuatannya yang semakin berkembang, tetapi tetap waspada karena musuh mereka sangat kuat dan situasinya berbahaya. Saat malam tiba, Huo Yuhao bermeditasi dan bertemu dengan roh bernama cacing es mimpi langit yang ada di dalam tubuhnya. Roh itu memberitahu bahwa kekuatannya sudah meningkat pesat, namun tubuhnya belum cukup kuat untuk menampung kekuatan baru yang ingin dia gabungkan. Ia harus mencari tulang jiwa yang kuat agar fisiknya bisa semakin tangguh. Keesokan harinya, tim Huo Yuhao bersiap menyamar dan menyusup lebih dalam ke kota. Huo Yuhao terus menggunakan deteksi spiritual untuk memastikan sandera tidak berada di permukaan. Dan menyadari kota itu dijaga alat jiwa tingkat tinggi yang sulit ditembus. Mereka pun melanjutkan pencarian dengan lebih hati-hati. Malam hari, Huo Yuhao menyelidiki bawah tanah kota dan bertemu dengan seorang wanita aneh bernama Ling Ling. Meski penampilannya menjijikan, Huo Yuhao berpura-pura tertarik untuk mencari informasi. Ia segera menyadari bahwa Ling Ling adalah mantan tuan muda yang kini berganti identitas dan mungkin jenis kelamin. Sebuah kejutan besar yang membuatnya terus mengawasi Ling Ling dari jauh. Saat mengikuti Ling Ling, Huo Yuhao menemukan sebuah bangunan tua penuh aura jahat.
Di sana, ia melihat pemandangan mengerikan, tubuh-tubuh hancur, darah kering dan lingling yang disiksa oleh sosok berjubah hitam dengan kekuatan luar biasa. Saat ketahuan, Huo Yuhao dikejar musuh kuat yang menggunakan teknik serangan langsung ke jiwa. Meski lemah dan terdesak, Huo Yuhao tidak lari lagi, melainkan bertekad menghadapi musuhnya dengan penuh keberanian. Guru roh jahat itu menatap dalam pada mata Huo Yuhao yang cerah dan jernih. Sebuah cahaya emas redup muncul dari tubuh Huo Yuhao. Tiba-tiba dendam yang melayang di udara hancur berkeping-keping. Sang guru yang semula ingin menyerang, malah mundur dan memperhatikan Huo Yuhao dengan penuh rasa ingin tahu. Ia heran mengetahui bahwa Huo Yuhao adalah seorang tuan jiwa tipe spiritual yang sangat langka, dengan kekuatan yang telah jauh melampaui tingkat kultivasi biasa. Perbincangan batin muncul di antara mereka saat guru roh jahat menjelaskan bahwa jiwanya sendiri bukanlah roh pembalas dendam biasa, melainkan roh pembalasan yang diciptakan dari kebencian mendalam dan keinginan membalas dendam yang luar biasa. Saat kemarahan guru itu meledak, cincin jiwa di tubuhnya menyala dan melepaskan aura putih aneh yang membuat dendam-dendam bertebaran dan melayang di sekitar Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tetap tenang. Matanya memancarkan cahaya keemasan dan ungu yang misterius, menunjukkan kekuatan batin yang kuat. Pertarungan spiritual sengit pun terjadi, dengan Huo Yuhao melancarkan serangan tinju kenangan yang penuh dengan kekuatan kenangan. Meskipun guru roh jahat mampu menghilang menjadi bayang-bayang hitam, serangan Huo Yuhao tetap menghantamnya, membuatnya terluka dan terkejut. Kemudian, Huo Yuhao mengeluarkan serangan pamungkasnya, pedang kerinduan, yang memancarkan cahaya warna-warni dan mengiris roh pembalasan guru itu, membuatnya terpaksa mundur dan melarikan diri. Setelah pertarungan itu, Huo Yuhao menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dengan menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwa melalui emosi dalam 3 keterampilan besarnya. Ia memancarkan hati emas di telapak tangan yang melambangkan cinta dan kenangan abadi, terutama tentang kekasihnya Wang Dong'er yang telah berkorban untuknya. Dengan hati yang tulus, ia memanggil kekuatan kenangan dan cinta yang membuat langit dan bumi bersinar, menghancurkan formasi musuh dan menandai dirinya sebagai penguasa jiwa yang tak terbantahkan. Serangan terakhir, telapak Haodong, meluncur dengan kekuatan penuh, meninggalkan jejak cahaya kenangan yang abadi. Saat telapak tangan itu menyentuh tubuh guru roh jahat, kekuatan Huo Yuhao sudah tidak bisa diragukan lagi. Meski belum menyadari sepenuhnya, melalui serangan ini, Huo Yuhao telah menetapkan posisinya sebagai salah satu penguasa jiwa paling kuat di dunia. Kenangan dan cinta menjadi kekuatan utama yang mengangkatnya ke puncak, mengubah pertarungan itu menjadi momen penting dalam perjalanan kultivasinya. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 102 dari Donghua series Solen 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.